Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Tempat di mana setiap isu yang beredar kita telaah dengan nalar, supaya bisa dipastikan aman setiap apapun yang sudah terlanjur tertular. Maaf kalau kalian merasa asing dengan saya, karena saya host magang di sini. Bisa dibilang host honorer sih. Perkenalkan, nama saya Davi. Saya asal Sampang, Madura. Dan saya masih kelas 6. Simak fakta-fakta yang akan saya sampaikan setelah ini. Kalau nggak mau, berarti kakak-kakak sekalian hatinya keras. Dan malam ini, kita akan mengkaji tentang sesuatu yang sebenarnya deket banget dengan kita. Tapi kita sering luput, yakni dekadensi moral di negeri ini. Coba deh kita lihat generasi yang lahir tahun 2000-an, entah mau disebut Gen Z atau Gen Alpha. Di atas kertas, mereka disebut generasi paling pintar teknologi. Dan itu bener, salut banget. Bisa ngoprek aplikasi, bisa bikin konten, bisa hidup di dua dunia sekaligus. Dunia nyata dan dunia digital. Tapi masalahnya, sehebat-hebatnya manusia di dunia virtual, kalau moralnya di dunia nyata nggak jalan, ya jatuhnya cuma jago update status, bukan jago membangun peradaban. Padahal esensi manusia itu nggak cukup kalau cuma smart device, tapi juga harus punya smart heart. Negeri yang dulu dikenal ramah tamah, bahkan diidamkan jadi tanah gemah ripah loh jinawi, sekarang justru sering terasa asing buat warganya sendiri. Bukan karena tanahnya yang berubah, tapi karena manusianya yang kehilangan arah. Dekadensi moral di mana-mana. Dulu, sopan santun itu harga mati. Anak melawan guru atau orang tua, itu aib besar. Sekarang malah jadi konten, diviralkan, dijadikan tontonan. Lucu? Enggak. Miris? Iya. Banget malah. Negeri yang seharusnya jadi surga kecil di bumi, malah terancam jadi panggung jahiliyah modern. Bedanya, jahiliyah dulu pakai onta, sekarang pakai kuota dan aplikasi viral. Makanya jangan kaget kalau sekarang banyak murid yang hafal teori, jago presentasi, tapi nggak ngerti gimana caranya sekedar menundukkan kepala di depan gurunya. Mahasiswa pinter bikin caption estetik di medsos, tapi pas ketemu dosen, manggilnya, "Bro, udah makan belum?" Loh, ini kampus atau tongkrongan warkop sih? Ilmu boleh setinggi langit, tapi kalau akhlaknya ditaruh di bawah sandal, ya jadinya bukan sarjana sejati, tapi cuma sarjana modal tanda tangan absen doang. Bro, lihat sekeliling deh. Etika mulai memudar, sopan santun dilupakan, rasa hormat dianggap kuno. Masih nggak percaya? Nih, buktinya. Guru honorer dihajar muridnya sendiri. Kelas yang harusnya transfer ilmu malah kayak smackdown. Penyebabnya, akhlak individu mulai tipis, kedisiplinan pudar, rasa hormat hilang. Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang guru dikeroyok oleh 3 siswa di dalam kelas. Dalam video yang diunggah oleh akun X, @Airin datang lagi pada Selasa, 28 Januari 2025, terlihat 2 orang siswa memegangi sang guru. Sementara itu, 1 siswa lainnya melakukan pemukulan. Dikutip dari unggahan, kejadian memilukan tersebut turut disaksikan oleh siswa lain yang berada di dalam kelas tanpa ada yang mencoba melerai. Di Bekasi, ada anak banting ibunya gara-gara enggak dikasih duit. Kasih sayang kalah sama nominal rupiah. Aksi tak terpuji itu terekam kamera CCTV dan diunggah akun Instagram It's Mako pada Sabtu, 21 Juni 2025. Aksi penganiayaan itu terjadi di teras rumah korban dan terekam CCTV milik tetangga. Dalam video itu tampak korban mengenakan jilbab coklat muda dan jaket biru. Korban berjalan ke arah pagar. Namun tiba-tiba anak lelakinya memukul kepala korban dengan tangan kosong. Ada juga, ini yang literasinya rendah, gengsi tinggi, tapi moralnya menipis. Debat nihil, kritiknya tanpa landasan, akhlaknya entah kemana. Rasa nasionalisme
makin pudar. Nih contohnya. Ditreskrim Susi Berpolda Jawa Barat menangkap seorang mahasiswa asal Morowali, Sulawesi Tengah, bernama Muhammad Sidik alias Acil, di kota Bandung. Penangkapan dilakukan karena keterlibatan Acil dalam kerusuhan di DPRD Jawa Barat setelah unjuk rasa pekan lalu. Padahal Allah udah ngingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan, jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu atau keduanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali berkata "ah" kepada mereka dan jangan membentak, tapi ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, kalau kata "ah" saja dilarang, tapi sekarang ada anak yang tega menganiaya ibunya sendiri. Bro, kita nggak cuma melanggar adab, tapi sudah merobek perintah Allah langsung. Ironisnya, semua ini dibungkus dengan jargon open-minded. Padahal, seringkali bukan pikiran yang terbuka, tapi akhlaknya yang tercecer entah di mana. Generasi ini jago teknologi, tapi gagal kuasai dirinya sendiri. Hasilnya, persis robot canggih yang nggak punya hati. Jika ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi, ya siap-siap aja negara ini dikuasai orang-orang yang pintar gaya, tapi bangkrut adabnya. Kita memerlukan solusi yang substantif, bukan sekedar seminar motivasi dengan judul panjang atau konten self-healing ala media sosial yang viral. Ketika moral bangsa mengalami degradasi, institusi yang paling mampu memperbaiki adalah pesantren. Mengapa pesantren? Karena pesantren bukan hanya mengajarkan cara baca kitab kuning, melainkan juga berperan sebagai mesin pembentukan karakter. Santri tidak hanya mempelajari doa, tetapi juga menanamkan adab dan etika sosial. Dengan jargon, memasyarakatkan pesantren, memesantrenkan masyarakat. Tanpa nilai-nilai pesantren, bangsa ini beresiko tergelincir menjadi masyarakat yang canggih secara teknologi, tetapi miskin moral. Ya, barbar modern. Padahal, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, sebuah momen yang seharusnya jadi refleksi. Allah mengutus junjungan umat dengan misi mulia, yakni menyempurnakan akhlak umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau juga bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Ironisnya, semakin sering Maulid dirayakan, nilai akhlak yang seharusnya dijaga kadang terlupa. Peringatan seringkali hanya bersifat seremonial. Bukan Maulidnya yang salah. Yang salah adalah individu yang kehilangan kesadaran akan esensi perayaan. Meriah di panggung, tetapi kosong dalam perilaku. Kalau momen Maulid dijalankan, tapi akhlak tidak dijaga, jadinya hiburan semata. Bayangkan, jika Maulid tidak diadakan sama sekali, akhlak tanpa pengingat akan semakin terabaikan. Jadi, intinya, Maulid adalah momen, tapi akhlak adalah esensi. Momen tanpa akhlak hanya hiburan. Akhlak tanpa momen bisa tetap bertahan. Tapi, kombinasi keduanya baru benar-benar membentuk manusia seutuhnya. Jadi jelas ya bro, inti masalahnya bukan cuma teknologi atau kecerdasan intelektual generasi muda. Masalahnya ada di akhlak dan moral yang mulai ambiar. Kalau potensi dan ilmu tidak diarahkan dengan nilai adab, rasa hormat, dan ridho Allah,
semua kemampuan itu nggak akan bawa manfaat nyata. Pesantren, akhlak, dan pendidikan karakter jadi kunci agar potensi tersebut bisa menjadi buah nyata bagi masyarakat dan bangsa. Dan pada intinya, opini semu kalau dicek, dianalisis, dan diarahkan ke ridho Allah, bisa kita ubah jadi fakta nyata. Makanya, menalar dahulu, menular kemudian. Biar yang nyebar itu kebaikan dan fakta, bukan gosip murahan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.